Nah, teman-teman pasti penasaran, bisa nggak ya kalau orang yang malas sukanya rebahan, namun investasinya bisa cuan seperti ini? Iya kan? Jadi di video kali ini saya akan sharing bagaimana agar investasi kita harapannya bisa cuan seperti gambar barusan. Itu adalah portofolio saya. Namun keadaannya kita ini malas atau sukanya rebahan. Yaps, sebelum masuk ke video lebih lanjut, saya merasakan bahwa di zaman seperti ini, nggak heran orang yang sudah disuguhi dengan segala sesuatu yang simple, mudah, dan cepat, sehingga membentuk suatu karakter mungkin ya, atau membentuk suatu sifat di mana semakin kita dimanjakan, maka kita akan semakin malas. Benar nggak teman-teman? Ambil contoh simple aja. Sekarang kalau mau beli makan, kalau lagi malas sukanya rebahan apa? Ya tinggal dipesan aja lewat handphone kan. Makanannya akan diantar sampai depan rumah. Nggak perlu kita naik motor, jalan kaki ke tokonya, nunggu dan sebagainya. Duduk santai manis di rumah, makanan saja sudah ada di depan pintu. Benar nggak? Itu salah satu contohnya. Namun bagaimana di dunia investasi? Apakah dengan sikap demikian kita masih mampu mendapatkan keuntungan ataupun profit dari hasil investasi kita? Nah, saya akan buktikannya di video kali ini. Namun sebelum lebih lanjut ya teman-teman, saya juga ingin disclaimer terlebih dahulu. Saya bukanlah seorang pakar finansial, penasehat keuangan, dan sebagainya. Yang mirip-mirip itulah ya. Dan kemudian di video ini juga nggak ada anjuran membeli ataupun menjual suatu instrumen investasi. Ya, video ini hanya bersifat sharing ataupun edukasi. Jadi kita langsung saja masuk ke videonya lebih dalam. Untuk meluruskan yang awalnya mungkin bengkok, di sini kata malas ini saya tanda kutip terlebih dahulu teman-teman. Saya harap teman-teman nonton videonya sampai akhir biar nggak misunderstanding. Ya, keren kan bahasanya. Artinya nggak ada salah paham artinya di sini. Malas yang dimaksud dalam video ini apabila teman-teman satu mungkin punya kesibukan ya teman-teman ya. Sehari-hari maulah itu bekerja maupun itu berdagang dan sebagainya. Sehingga kita nggak mempunyai banyak waktu, pulang udah aduh capek, belum lagi mengurus keluarga dan sebagainya. Kita nggak punya lebih banyak waktu untuk melihat portofolio ataupun melakukan analisa lebih dalam lagi. Ini salah satu contoh yang mengakibatkan kita jadinya males. Tapi tenang saja, ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar investasi kita juga dapat tumbuh ataupun profit. Ya, ini semua saya rangkum berdasarkan pengalaman saya sendiri juga. Nah, teman-teman, setidaknya ada beberapa step yang harus teman-teman ketahui agar orang malas saja investasinya juga bisa cuan ataupun profit. Nah, yang pertama, karena katanya males ini ya, males bukan berarti juga kita nggak mengapa-ngapain tiba-tiba investasi naik 2-3 kali lipat. Itu juga enggak. Ataupun nanya dukun saja deh, lihat yang mana disembur-sembur, siapa tahu investasinya naik. Itu juga enggak, nanti dibongkar lagi sama si pesulap merah ya. Oke, jadi yang pertama, kata malas di sini berarti investasi yang kita lakukan effortnya enggak terlalu gede ya teman-teman ya. Tapi juga harus ingat, effort yang enggak terlalu gede jangan diiming-imingi juga dengan hasil yang instan, wah, ataupun naik berkali-kali lipat ataupun naiknya cepat seperti itu ya teman-teman. Progresnya akan lebih lamban ya teman-teman. Namun profitnya bisa ya lebih sedikit. Bisa katakan kita lebih low risk namun dengan profit yang juga tidak begitu tinggi. Seperti contoh portofolio reksadana saham saya di sini teman-teman. Effort saya nggak terlalu gede karena saya fokus investasinya di BNI AM IDX 30. Ini yang pertama ya teman-teman ya. Yang kedua mungkin ada Sisukor, itu nanti mungkin di video lainnya. Tapi saya lebih fokus ngebahas kenapa saya milih instrumen investasi ini. Pertama, dia adalah reksadana saham. Seperti yang teman-teman ketahui, saya sering sharing seputar reksadana di channel ini ya teman-teman. Reksadana itu kan udah ada yang kelola, manajer investasi. Kemudian saya juga sempat ngebahas yang namanya reksadana indeks, di mana reksadana ini ngambil portofolionya atau ngambil saham-sahamnya itu berdasarkan indeks IDX 30.
ya teman-teman ya. Jadi secara simpelnya kita ngomongkan, kita udah kita udah ngasih dana kita untuk dikelolain sama manajer investasi. Si manajer investasi juga kelolanya berdasarkan indeks IDX 30, artinya nggak sembarangan perusahaan dia masuk. Hanya yang masuk ke list IDX 30, di mana 30 saham-saham perusahaan gede ini sudah dinilai berdasarkan kriteria tertentu ya teman-teman, ada supaya bisa masuk ke list ini. Sebagai contoh nih, beberapa bank besar ataupun perusahaan-perusahaan gede yang masuk ke IDX 30 ini. Jadi harapannya kan kalau udah namanya perusahaan gede, sudah pengalamannya panjang, kita jadi lebih tenang melakukan investasi. Jadi kita hanya akan fokus saja untuk investasi ini. Toh saya yang investasi fokus bisa dapat profit seperti ini, sudah saya buktikan. Lanjut ke poin yang kedua, karena kayaknya malas seperti itu ya teman-teman ya. Ini juga menjadi kelemahan. Jadi jangan nganggap kalau malas kita bisa banyak pilihan instrumen investasi. Artinya instrumen investasi yang dipilih kita juga harus jeli ya teman-teman ya. Terbatas. Pastikan pilihan instrumen investasi yang teman-teman lakukan itu yang sudah tahu, istilahnya seperti sudah tahu, bukannya yang tahu goreng ataupun tahu geprek, bukan seperti itu. Maksudnya adalah investasi yang ya setidaknya kita udah lihat sepak terjangnya beberapa tahun, beberapa puluh tahun, dan terus berkembang. Coba deh teman-teman lihat beberapa instrumen investasi yang tahan banting, artinya kalau udah pernah lewatin yang masa resesi, masa ekonomi yang tumbang dan sebagainya seperti di tahun 2020 kemarin, namun si instrumen investasi ini dapat naik ya teman-teman ya, konsisten dia stabil naik ya teman-teman. Itu merupakan hal positif, bisa masuk ke list investasi tipe orang malas seperti kita ya, seperti itu teman-teman. Jadi kita langsung masuk ke poin yang ketiga ya. Poin ketiga, kalau teman-teman sudah tahu kan pertama kan effortnya udah nggak terlalu gede ya, seperti contoh saya udah kasih tahu kan, pemilihan instrumen investasi juga nggak terlalu banyak. Mungkin setelah dilihat-lihat, dihitung-hitung ya teman-teman ya, mungkin hanya sekitaran nggak sampai 5 instrumen investasi yang bisa kita lakukan invest secara terus-menerus. Ya karena mungkin ya teman-teman ya, investasi-investasi instrumen lainnya butuh effort yang lebih tinggi atau butuh waktu, tenaga untuk kita melakukan analisa lebih dalam seperti itu ya teman-teman ya. Karena nggak terlalu banyak pilihannya, maka kita bisa fokus dengan DCA ya teman-teman ya, dollar cost averaging. Teman-teman bisa nonton di video-video sebelumnya, saya sudah juga sempat jelaskan, dan teman-teman bisa lihat track record yang saya lakukan dengan metode ini ya teman-teman, setiap sebulan sekali, dan hasilnya seperti tadi. Lanjut lagi, masuk ke poin yang keempat. Nah, biasanya ini juga sering saya alami. Kalau misalnya kita udah katakanlah males ya teman-teman ya, terus kemudian nih sering terdengar, mau ikut join ini enggak? Ini investasinya enak, taruh aja lu duit 10 juta, per bulannya dikasih 8%. Lu ongkang-ongkang kaki aja, nanti dikasih bunga seperti itu. Dan satu lagi, kalau lu ngajakin orang, lu dapat 20%. Pernah nggak dengar investasi-investasi mencurigakan seperti ini? Nah, jadi di poin yang keempat ini, kita seharusnya tidak mudah terpengaruh. Kenapa? Bawaannya lo gini teman-teman, misalnya kalau katakanlah sudah males, diajakin, wah enak tuh 10 juta aja dapat 8% per bulan, setahunnya berapa itu? 8 kali 12, 70, 8 kali 12, 80, 96% ya teman-teman ya, hampir 2 kali lipat modal. Kalau taruh 10 juta tahun depan udah hampir jadi 20 juta. Kenapa enggak kayak gitu kan? Nah, karena kita di video ini ngomonginnya males dalam tanda kutip, pasti kita kan nggak akan cari tahu lagi. Kita nggak akan telusuri lebih dalam lagi. Sehingga masuk ke poin yang keempat, yaitu tidak mudah terpengaruh atau diiming-imingi investasi yang tinggi returnnya, nggak usah ngapa-ngapain. Cukup fokus dengan tadi tuh yang di poin kedua ya, pemilihan investasi yang terbatas. Cukup fokus dengan beberapa investasi yang sudah kita kenal. Bibit-bibit bobotnya, perkembangannya dari mungkin tahun 2000 sampai sekarang udah 20 tahunan, melalang buana ya teman-teman ya, sudah melihat prospeknya bagaimana, kinerjanya bagaimana. Jadi jangan terpengaruh
dengan apa yang disampaikan ya. Buntut-buntutnya karena kita kan ini ngomongannya kan orang males di video ini. Jadi kita terperangkap, terperosok ke namanya investasi bodong ya. Saya juga pernah kok kena beberapa kali ya teman-teman ya. Ada yang memang saya ketipu ya, ada juga yang ngetes, coba-coba, ada yang juga karena ya memang ngikut-ngikut teman seperti itu ya. Pengalaman saya juga udah ada sering ya. Jadi banyak, ada juga di video yang mengenai penipuan ya. Teman-teman juga boleh cek, ada di channel ini, dan baca komen-komen para korbannya teman-teman ya. Jadi bisa membuka wawasan kita. Oke, seperti itu. Dan masuk lagi ke poin yang menurut saya merupakan poin yang terakhir yang bisa merangkum untuk kesemuanya. Setelah teman-teman udah tahu bahwa males di sini berarti nggak perlu terlalu banyak effort yang kita kerahkan ya teman-teman, yang nggak perlu banyak waktu ataupun tenaga untuk melakukan investasi ini. Kita cukup memilih instrumen investasi yang sudah kita kenali bibit bebet bobotnya dan kinerjanya dari tahun ke tahun, udah melewati dalamnya samudra, keren gitu ya. Artinya udah melewati resesi lah, tumbangnya perekonomian lah, krisis dan sebagainya, dan masih mampu bertahan bahkan naik kembali ya teman-teman. Sehingga setelah menemukan itu kita akan fokus DCA terus menerus selama periode waktu yang telah kita tentukan. Dan jangan mudah terpengaruh oleh orang-orang di sekitar. Ngapain lu setahun cuma 10%, 15%. Enggak, aduh, kamu sampai kapan jadi miliardernya? Bukan itu tujuan kita. Tapi tujuan kita agar dana yang kita investasikan itu berkembang ya teman-teman ya. Perlahan namun lebih pasti ketimbang yang kasih iming-iming gede di awal, buntut-buntutnya hilang. Ibarat di chat cuman centang satu, udah nggak dibales lagi. Awalnya manis-manis, belakangnya nggak ada kabar, katanya di ghosting seperti itu. Hingga masuk poin yang terakhir, kita harus fokus. Apabila udah poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat yang baru saja saya sampaikan tadi sudah ditemukan, kita harus tetap fokus. Ya, fokus dari investasi itu bukan kaya cepat, bukan jadi miliarder, sukses before berapa tahun atau berapa, itulah istilahnya ya teman-teman ya. Kita hidup ini bukan sprint, lomba lari cepat, tapi kita ini lari maraton, di mana tiap harinya kita harus melangkah. Nggak bisa melangkah ya merangkak. Ya, setidaknya kita harus lebih baik ketimbang hari kemarin. Begitu pula dengan investasi kita, nggak perlu cepet-cepet besok udah harus 1 miliar. Wih, kata orang sebelah tuh umur 30 tahun harus ada 5 miliar. Nggak perlu setiap seperti itu. Setiap orang punya waktu dan porsi yang berbeda-beda. Setiap orang punya latar belakang, keluarga, dan finansial yang berbeda-beda. Dan itu bukan untuk dijadikan perlombaan. Cukup menjadi lebih baik ketimbang hari kemarin. Begitu juga dengan investasi. Fokus cukup akan dananya berkembang perlahan namun pasti. Seenggaknya bisa mengalahkan tingkat inflasi yang belakangan nanti akan menjamin kehidupan di hari tua nanti. Nah, seperti itu teman-teman, itu merupakan menurut saya beberapa tips yang dapat saya berikan, yang telah saya lakukan beberapa tahun ini dan mendapatkan hasil return yang menurut saya oke. Dana saya berkembang, dana saya naik plus ya teman-teman, seperti itu. Harapannya teman-teman yang mungkin sudah melakukan metode ini, para subscriber yang dari awalnya, coba komen dong di komentar. Yung, saya juga udah nih, saya udah merasakan profitnya. Beberapa saya sudah sempat baca komennya, udah ada yang profit juga, udah ada yang hijau, dan mengucapkan banyak terima kasih. Bukan terima kasihnya ke saya, tapi terima kasihlah kepada diri Anda sendiri yang mau mencoba, belajar, mempraktekkan, dan mendapatkan hasil. Saya doakan semoga investasinya lancar terus, sukses, dan cuan terus ya teman-teman ya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, bingung, ataupun masih punya request, ada yang mengganjal di hati,
Silakan tulis saja di kolom komentar ya teman-temannya. Dan nantikan video-video saya berikutnya dengan hal yang lebih bikin penasaran. Jadi sekian dulu video kali ini. Nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata.